Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Rodek 1313. Saat ini saya akan membahas seputar motor Yamaha NMAX. Ada apa dengan Yamaha NMAX ini? Yamaha NMAX kali ini akan dibahas seputar settingan buat touring. Nah, jadi di bengkel ini sedang mengerjakan satu buah Yamaha NMAX yang akan dipergunakan untuk touring ke daerah Sukabumi. Seperti apa yang akan disetting, mesinnya bagian mana yang akan disetting, settingnya yang cocok seperti apa. Nah, kita bahas tuntas di sini, bro. Info-info bahagia masih, pantengin terus biar segera cair dana kenakalannya. Tetap di sini aja di Rodek 1313. Nah, bisa kita lihat asisten mekanik Bang Buluk yang super ganteng, ditambah dengan asisten satu lagi, Bang Aji selaku juragan blimbing. Mereka lagi bongkar-bongkar, cuci-cuci, bersih-bersihin semua. Setelah semua dibongkar, cuci bersih, baru sang kepala mekanik Bang Bagol akan menerapkan kembali, memasang kembali, dan men-setting ulang. Tentunya sebelum dibongkar semuanya akan dicek dengan sebuah alat komputer Yamaha Diagnostic Tools. Jadi ini toolsnya untuk ngecek lah semacam gitu ya. Dicek apa kerusakannya, kode yang muncul errornya di bagian apa, semua akan kelihatan situ, baru nanti dieksekusi. Jadi langkah utamanya itu dideteksi dulu penyakitnya motor ini seperti apa. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama kepala mekanik sekaligus ownernya Bang Bagol. Dia akan jelasin settingan motor Yamaha NMAX yang paling enak dan paling cocok buat touring ke daerah Sukabumi. Daerah sana tentunya daerah dingin, berbeda dengan settingan di cuaca panas. Berikut kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Bagol. Halo bro, kita ketemu lagi di bengkelnya Bang Bagol. Malam ini kita akan membahas tentang motor NMAX. NMAX ini punyanya kepala sekolah, rencananya akan buat touring teman-teman seprofesinya. Nah, sebelum touring disetting dulu di bengkel ini. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bang Bagol selaku owner dan kepala mekaniknya. Kerusakannya motor ini apa aja, terus ada peralatan komputerisasi tadi yang disetting dengan komputer apa saja. Kita akan kulik, kita akan tanya-tanya sama Bang Bagol. Bang Bagol, tolong jelasin seputar NMAX ini, kerusakannya tadi apa, terus solusinya seperti apa, terus masalah setting-setting CO tadi seperti apa, peruntukannya untuk touring jarak jauh. Ya, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita mendapatkan customer kepala sekolah. Dia mau ada acara touring. Motor ini servis seperti biasa, persiapan untuk touring dari servis CVT, ganti oli hingga reset injection. Sebelum motor ini masuk, kita reset dulu, kita masuk laptop dulu. Begitu kita reset, semuanya normal. Ada satu sensor ISC timbul kode kerusakan, jadi harus dibersihkan. Lanjut kita ke servis, kita bagian servis semua, motor dibongkar semua, kita servis CVT dulu. Bagian CVT seperti biasa, seal sama o-ringnya, bagian sliding itu udah bocor dan gemuknya habis. Jadi intinya tadi begitu dibongkar di bagian CVT ada beberapa seal yang udah rusak Bang ya? Ya, itu seal emang harus penggantian rutin sekitar 9.000 sampai 10.000 kilo itu harus ganti karena dia komponen yang bergerak dan mudah habis gitu. Jadi kena panas, sealnya agak keras, gemuknya pun habis. Nah, jadi gitu teman-teman pemilik NMAX, perhatikan untuk kilometernya. Jika jarak tempuh sudah 10 km, tolong dicek bagian CVT. Biasanya ada
part-part tertentu yang mulai aus atau sil-sil karet yang udah mulai mengeras biasanya akan retak dan getas akhirnya patah. Kalau tidak secepatnya ditangani akan menimbulkan efek yang ke lain spare part yang rusak nanti. Betul. Nah, setelah dibenerin sealnya segala macam itu Bang, terus kita reset lagi di komputernya Ya, setelah itu untuk kita keperluan servis. touring tadi. Ya, jadi kita servis pembersihan, bersih semua, ganti oli, naik, udah semuanya rapi. Kita masuk lagi ke laptop. Sebelum itu kita tes dulu, kita cek lagi semuanya, kode-kodenya semuanya, kode error udah nol semua, normal semua. Lanjut kita setting CO. Gitu. Kita setting CO, matiin kontak, kita hidupin lagi, masuk ke CO, kita setting CO. Karena ini untuk rutin. Keperluan untuk touring tadi. Ya, karena ini keperluannya untuk touring, jadi CO-nya itu kita harus setel di angka +1 atau 2. Kita naikin 2 step karena untuk peruntukan jarak jauh yang kemungkinan istirahatnya itu sedikit. Oke. Jadi karena keperluan untuk touring biasanya perjalanan jarak jauh, mesin pun akan mengalami panas yang berlebih, makanya CO-nya direkomendasikan antara 1 sampai 2 Bang ya? Iya, kita naikin, ya yang penting kita setelan agak, ya bukan berarti basah atau kering ya, supaya mesin tuh nggak terlalu panas, agak stabil panasnya. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan nih Bang, ketika motor di daerah pegunungan yang suhunya dingin, nah cuaca hujan terus, kayak kan berbeda nih di Jakarta sama Ya. pemilik motor di daerah pegunungan. Betul. Nah setting CO-nya apakah berbeda juga Bang? Berbeda, itu bisa di angka 0 tuh normal, atau kalau emang suhunya dingin banget, kita bisa di minus 1 atau -2 gitu. Itu lebih enak. Oke, jadi gitu teman-teman ya, pemilik NMAX, ketika kalian berada di suatu wilayah yang suhunya dingin, nah tolong pergi ke mekanik, ke bengkel untuk di reset masalah CO-nya, diturunin di angka -1 atau 2 Bang ya. Iya, betul. Nah, oke, cukup sekian teman-teman pemilik NMAX. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like, komen, dan subscribe. Silakan bagi ke teman-teman. Semoga channel ini banyak manfaat bagi kita semuanya. Silakan Bang ngasih kata-katanya buat pemirsa YouTube semuanya. Silakan saksikan YouTube-nya di Rodek 1313. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, udah makan bersama. Itu signalnya. Wah, dia sampai 5 kali semua. Ngedip lampunya. Berarti signalnya bagus semua. 4, 3, 4, 5, 4. Satu lagi masih. Oh, udah ya? Yang 5 diskon ya, diskon. Dia otomatis ngedip sendiri apa? Di sini kita reset di sini. Begitu kita reset pakai ini action nih, tombol action, hapus, dia ngedip sendiri sampai 5 kali. Kalau mau nggak berkedip berarti signalnya ada yang nggak beres. Oke. Bisa lampu utama, bisa lampu sennya, indikator semuanya. Nah, ini historik kesalahan udah nol. Tadi nol. Nih, nah udah nol. Nah, udah nol. Tadi nongol pada nongol 46 tadi. ISC-nya bermasalah. Karena udah benar. Nah, udah nol semua. Aku kardus. Udah nol Iya, semua. mana yang di sini? Ini clear DSC, ini masih 1. Tinggal kita hapus. Asli. Kita hapus. Nah, ini udah nol nih. Mana mancing?
Tadi 1. Tadi ada angka 1, sekarang 0. Nah, di sini kita udah clear. ISC. ISC ini idle switch sensor. Jadi sensor buat idle, buat langsam, buat stasioner. Ini program ini. Ini masih belum di setel nih. Ini kondisi belum di setel nih. Iya, dari pabrik. Berarti motor ini belum pernah servis di dealer. Belum. Karena ini kondisinya mau touring jarak jauh. Takutnya panasnya berlebihan, kita kasih 1 atau 2. 1 cukup. Gitu. RPM normal. RPM. Nah, normal. Yang kali 15 sampai 16.000. Ini RPM normal. Nah, ini kita kasih 2 aja. Itu 2 itu untuk CO-nya ya? Ini untuk CO-nya. Jadi dia kita agak taikin dikit, taikin 2 step CO-nya, biar perjalanan jauh touringnya lebih nyaman. Gitu. Kalau untuk dalam kota aja, cuma mundar mandir, antar di 0 atau di 1 nggak masalah. Ini pun di 1 nggak masalah, tapi kan kita nggak tahu kondisinya kalau pas ketemunya jalan ya di pinggir pantai panjang, jauh, panas. Kalau ini kan CO-nya lebih enak nih. Aman di main 2? Iya, aman di main. Pokoknya di +1 atau +2 kalau untuk motor standar enak. Kecuali dia ganti knalpot, ini bisa sampai di 5 atau di 6, di 7 bisa. Kalau emang kondisinya musim dingin banget, nah ini bisa di sini. Kita setel di sini enak. Kondisi dingin harus di minus. Harus di minus. Jadi temperatur suhunya harus kita keringin. Nah kalau kondisinya panas, kita nggak tahu nih touring jauh, temperatur suhunya kita taikin dikit. Kita taikin satu step atau 2 step. Ya ini berarti semacam settingan kering, settingan basah. Ya, ketemunya ke situ. Oh gitu. Halo pemirsa YouTube, kali ini kita bersama Pak Ihsan ya? Ya, Pak Ihsan selaku pemilik Yamaha NMAX. Jadi ceritanya Pak Ihsan ini servis di bengkelnya Bang Bagol, Gold Speed Motor. Motor NMAX ini akan digunakan touring ke Sukabumi Bang ya? Sukabumi. Nah, bisa diceritain Pak pengalaman servis di sini, terus kenapa harus servis di sini? Mungkin dari segi kepercayaan Bapak ke mekanik bisa ceritain ke pemirsa YouTube semuanya. Ya. Kalau servis di Gold Speed kita udah langganan ya, dari mungkin udah berpuluhan tahun lah gitu servis di Gold Speed ini. Ya karena memang yang pertama dari mekanik ini memang punya kompetensi yang bagus gitu. Jadi hasilnya adalah motor yang kita servis ini kita merasa nyaman gitu. Terus kita lihat peralatannya juga seperti di bengkel resmi gitu. Jadi walaupun tidak di bengkel resmi, tetapi kita terasa seperti di bengkel resmi gitu servisnya. Karena peralatannya kita lihat sudah berbasis komputer gitu. Jadi kalau kita lihat ada kesalahan-kesalahan ataupun ada kerusakan apapun, ini bisa dicek melalui komputer. Karena kan sekarang motor sekarang sudah full injection gitu. Jadi full injection itu kalau di servis itu harus terlebih dahulu dilihat dari komputeris gitu, dari komputer. Nah kalau sudah dilihat dari komputer, nanti bisa terlihat nih kerusakannya di mana gitu. Nah kalau sudah kerusakannya ketahuan, baru ada proses perbaikan gitu melalui mekanik. Dan ini yang dilakukan di bengkel resmi. Dan juga kalau di bengkel Gold Speed ya seperti yang kita lihat sekarang, jadi bisa sampai sore, bisa sampai malam gitu. Jadi kalau kita nih yang kerja
dari pagi sampai sore. Nah ini malam masih buka gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau di resmi itu kan ya sore aja sudah tutup gitu. Terbatas jam kerja mereka jam ya. kerjanya. Nah kalau di sini ya ini masih buka. Jadi memberi kemudahan lah, dan yang dibutuhkan oleh kita kan pelayanan seperti itu. Iya. Oke. Jadi intinya seperti itu pemirsa, bahwa jangan dianggap remeh bengkel-bengkel kecil seperti ini. Ternyata bengkel seperti ini telah memiliki peralatan yang standar dari bengkel-bengkel resmi seperti layaknya dealer-dealer besar ya, sudah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi sudah tidak ada lagi tebak-tebakan apa yang rusak, apa yang perlu diperbaiki, karena sebelum motor diperbaiki terlebih dahulu dicek melalui komputer. Oke Pak, terima kasih atas testimoninya. Semoga touringnya lancar dan selamat sampai tujuan, bisa kembali ke rumah. Terima kasih Pak, sekali lagi. Sama. Iya, kompak belum juga. Banyak ini. Apa dikit per jendul.